kalian pernah kerja lembur sendirian di malam hari? Suasananya sepi, cuma ada suara AC atau detak jam. Sekarang, bayangin kalau tempat kerja kalian itu sebuah rumah sakit tua. Dan di lorong paling sepi, kalian mulai dengar suara aneh. Suara seretan yang pelan, tapi makin lama makin jelas dan makin dekat. Apa yang bakal kalian lakuin? Tetap di sini, karena malam ini kita akan selami kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri dari Rumah Sakit Medika Sentosa. Jangan nonton sendirian. Rumah Sakit Medika Sentosa di Semarang adalah pisau bermata dua. Di bagian depan, ia adalah wajah modernitas. Gedung baru yang megah dengan lobi berkilauan, peralatan canggih dan staf yang ramah. Pasien dan keluarga mereka merasakan kenyamanan dan harapan di sini. Namun di balik fasad yang cemerlang, itu tersembunyi sayap bangunan yang lebih tua. Sebuah sisa peninggalan zaman Belanda yang sengaja dipertahankan namun jarang difungsikan. Sayap tua itu terhubung ke gedung utama melalui sebuah koridor panjang yang remang-remang yang oleh para staf dijuluki lorong waktu. Di sanalah kisah ini bermula dengan dua perawat baru, Agus dan Rina, yang mulai shift malam pertama mereka bersama. Agus, seorang pria berusia akhir 20-an, sudah beberapa tahun menjadi perawat, namun baru dipindahkan ke Medika Sentosa. Sementara Rina, yang baru lulus, masih membawa semangat dan sedikit kenaifan orang muda. Malam itu berjalan seperti malam-malam lainnya. Suara roda troli yang berdecit, panggilan bel dari kamar pasien, dan dengung mesin-mesin medis. Sekitar pukul 1 dini hari, saat keheningan mencapai puncaknya, stok infus di pos perawat mereka habis. Kepala perawat shift malam, Bu Lastri, dengan santai menunjuk ke arah koridor gelap di ujung bangsal. Gudang penyimpanan utama ada di sayap tua, katanya lebih cepat lewat sana. Agus, sebagai senior, mengambil tanggung jawab itu. Ia mengambil kunci dan melangkah menuju lorong waktu. Semakin dalam ia melangkah, semakin drastis suasana berubah. Udara menjadi lebih dingin dan lembab. Lantai marmer modern berganti menjadi ubin terasot tua yang retak di beberapa bagian. Lampu neon yang terang digantikan oleh bohlam-bohlam kuning yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah menari di sudut mata. Bau desinfektan yang tajam bercampur dengan aroma aneh lainnya, seperti bau tanah basah dan debu yang sudah mengendap puluhan tahun. Di antara staf lama, ada bisik-bisik yang tak pernah diucapkan secara resmi. Legenda urban tentang arwah seorang suster Belanda bernama Annelies. Konon, ia adalah perawat yang sangat berdedikasi pada zaman perang. Namun, nasibnya berakhir tragis di salah satu ruangan di sayap tua itu. Kakinya dipatahkan dengan keji oleh tentara, lalu ia diseret dan ditinggalkan untuk mati di sebuah gudang kecil. Arwahnya karena tak bisa berjalan, dikatakan gentayangan dengan cara menyeret tubuhnya di sepanjang lorong, mencari pertolongan, atau mungkin pembalasan. Mereka memanggilnya Suster Ngesot. Agus mencoba mengabaikan cerita-cerita itu. Ia hanya butuh mengambil beberapa kotak infus dan segera kembali ke terang benderang. Ia tiba di depan pintu kayu besar gudang penyimpanan. Saat tangannya meraih knop pintu yang dingin, ia mendengarnya untuk pertama kalinya. Srek, krep. Suara seretan yang lirih, sangat pelan, datang dari ujung koridor yang gelap gulita. Agus berhenti, menajamkan telinga. Mungkin hanya tikus atau pipa air tua. Bangunan ini sudah berumur ratusan tahun, wajar jika mengeluarkan suara-suara aneh. Ia membuka pintu gudang. Lampu di dalamnya ternyata mati.
Dengan mengandalkan cahaya dari ponselnya, ia mulai mencari tumpukan kotak infus. Sek, trek, srek. Suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih dekat. Bulu kuduk Agus sontak berdiri. Suara itu bukan seperti suara tikus. Ini lebih berat, lebih basah, seperti kain pel kotor yang diseret di lantai yang kering. Ia mempercepat gerakannya, menemukan tumpukan infus dan segera mengangkat 2 kotak besar. Jantungnya mulai berdebar kencang. Udara terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia berbalik untuk keluar dari gudang, dan saat itulah ia membeku. Di ambang pintu, cahaya dari koridor yang temaram kini terhalang oleh sesuatu. Bukan bayangan, tapi kehadiran. Ia tidak bisa melihat wujudnya dengan jelas, hanya kegelapan yang pekat. Namun, suara seretan itu sekarang terdengar sangat jelas, tepat di depannya. Srek, kri. Disertai bau anyir yang samar, seperti darah yang mulai mengering. Agus tidak berani mengangkat senter ponselnya. Instingnya berteriak untuk tidak melihat apapun yang ada di sana. Dengan mata terpejam dan nafas tertahan, ia melangkah mundur perlahan ke dalam gudang, berharap apapun itu akan melewatinya. Keheningan yang tiba-tiba terasa lebih menakutkan daripada suara tadi. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Akhirnya, dengan gemetar, ia memberanikan diri mengintip keluar. Koridor itu kosong. Tanpa pikir panjang, Agus berlari sekuat tenaga menyusuri lorong waktu, tidak peduli dengan kotak infus yang membebani lengannya. Ia kembali ke pos perawat dengan nafas terengah-engah dan wajah pucat pasi. Rina menatapnya dengan heran. Agus mencoba menceritakan apa yang ia dengarnya, namun kata-katanya keluar terpatah-patah. Rina hanya tersenyum kecil, menganggap seniornya itu hanya kelelahan atau terbawa suasana angker dari gedung tua. Baginya, itu hanyalah sugesti. Malam itu, Agus tidak bisa menghapus suara seretan itu dari kepalanya. Dan ia tahu, itu bukanlah yang terakhir kalinya ia akan mendengarnya. Beberapa malam berlalu dengan tenang. Keheningan di rumah sakit Medika Sentosa kembali terasa normal, bukan mencekam. Agus masih terlihat gelisah setiap kali harus melewati area dekat lorong waktu. Sementara Rina semakin yakin bahwa seniornya itu hanya mengalami kelelahan malam itu. Ia bahkan sesekali melempar candaan ringan tentang tikus raksasa di sayap tua, yang tentu saja tidak ditanggapi oleh Agus. Rina merasa kasihan, tapi ia adalah orang yang percaya pada logika, dan hantu tidak masuk dalam logikanya. Baginya setiap suara aneh pasti punya penjelasan ilmiah. Hingga suatu malam, di tengah shift mereka, sebuah panggilan datang dari kamar 308. Seorang pasien kakek tua yang menderita asma akut mengalami kesulitan bernafas. Dokter jaga sudah memberikan instruksi, namun obat semprot cadangan yang biasa tersedia di pos perawat ternyata kosong. Setelah memeriksa catatan, satu-satunya stok tersisa disimpan di gudang farmasi lama, yang letaknya tentu saja berada di ujung terjauh sayap tua. Jauh lebih dalam daripada gudang penyimpanan infus yang didatangi Agus. Bu Lastri sedang sibuk menangani pasien lain. Agus tampak ragu-ragu, wajahnya menunjukkan ketakutan yang jelas. Melihat itu, Rina dengan sigap mengambil alih. Ini adalah kesempatannya untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, sekaligus menolong pasien yang sangat membutuhkan. Dengan langkah penuh percaya diri, ia mengambil seikat kunci tua dan berjalan menuju lorong waktu, meninggalkan Agus yang hanya bisa menatapnya dengan cemas.
Awalnya perjalanan Rina terasa biasa saja. Ia memperhatikan ubin teraso yang pecah, lampu yang berkedip, dan mencium bau apek yang sama seperti yang dideskripsikan Agus. Tapi di benaknya, semua itu hanyalah tanda-tanda bangunan yang tidak terawat. Dingin, tentu saja. Tidak ada sistem pemanas di bagian ini. Bau aneh, campuran jamur dan bahan kimia pembersih kuno. Ia terus berjalan. Langkah kakinya menggema di koridor yang sunyi, melewati pintu-pintu kayu dengan cat yang sudah mengelupas. Ia akhirnya tiba di depan pintu gudang farmasi. Pintu itu terbuat dari besi dengan jendela kecil berjerigi di bagian atas. Saat ia memasukkan kunci dan memutarnya, suara cecitannya yang nyaring seolah membelah keheningan malam. Di dalam, rak-rak besi berdebu menjulang tinggi hingga ke langit-langit, dipenuhi oleh botol-botol kaca dan kotak-kotak obat yang sudah menguning. Ia menyalakan senter ponselnya, cahayanya menari-nari di antara bayangan rak yang menyeramkan. Saat itulah ia melihatnya, sesuatu yang tidak bisa langsung dijelaskan oleh logikanya. Di lantai yang berdebu tebal, ada sebuah jejak. Bukan jejak sepatu. Ini adalah sebuah jalur seretan yang lebar, basah, dan berwarna gelap. Seolah seseorang baru saja menyeret karung goni yang sangat basah dan kotor dari satu ujung koridor ke ujung lainnya, berhenti tepat di depan sebuah pintu lain yang tertutup rapat beberapa meter dari tempatnya berdiri. Rina mengerutkan kening. Mungkin petugas kebersihan yang ceroboh, tapi tidak ada jejak kaki di sekitarnya. Hanya jalur seretan tunggal itu. Rasa penasarannya terusik, tapi ia segera mengingatkan dirinya akan tugas utama. Ia mulai mencari obat yang dibutuhkan. Matanya bergerak cepat dari satu label ke label lain. Di tengah kesibukannya, ia mendengar sesuatu. Srek! Sebuah suara lembut nyaris tak terdengar. Ia berhenti. Jantungnya tiba-tiba berdetak sedikit lebih cepat. Ia menahan nafas, mencoba mendengarkan lagi. Hening. Mungkin hanya imajinasinya, pikirnya, terpengaruh oleh cerita Agus. Ia kembali mencari, dan suara itu datang lagi. Srek, krek. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara itu datang dari arah koridor, dari arah jalur seretan basah itu berasal. Rina menelan ludah. Rasa percaya dirinya mulai goyah. Ia mematikan senter ponselnya, membuat gudang farmasi itu menjadi gelap gulita. Ia merayap pelan ke arah pintu dan mengintip melalui jendela kecil berjeruji. Koridor di luar tampak kosong dan gelap, hanya diterangi oleh satu bohlam kuning yang berkelip-kelip di kejauhan. Lalu dari batas kegelapan, sesuatu bergerak, sesuatu yang rendah, merayap di lantai. Jantung Rina terasa seperti berhenti berdetak. Itu bukan binatang. Bentuknya samar-samar seperti manusia, tapi gerakannya salah, sangat salah. Sosok itu terus bergerak maju, perlahan-lahan memasuki keremangan cahaya, dan Rina melihatnya dengan jelas. Seorang wanita, mengenakan seragam perawat model kuno yang sobek dan kotor. Warnanya bukan lagi putih, melainkan kecoklatan oleh noda yang tampak seperti darah kering dan lumpur. Rambutnya yang hitam panjang dan basah menutupi wajahnya. Tapi yang paling mengerikan adalah kakinya. Kedua kakinya tertekuk ke belakang dengan sudut yang mustahil, diseret tak berdaya di belakang tubuhnya. Ia menarik dirinya maju dengan kedua tangannya. Kuku-kukunya yang panjang menggores lantai terasu, menciptakan suara seretan yang kini terdengar memekakkan telinga di kepala Rina. Srek, krek, drak. Seluruh logika dan rasionalitas Rina hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ini nyata. Legenda itu nyata. Sosok itu, suster ngesot itu, berhenti tepat di luar pintu gudang, seolah tahu ada seseorang di dalam. Keheningan yang menyusul terasa 1000 kali lebih menakutkan.
Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang mendesak keluar dari tenggorokannya. Ia mundur pelan, badannya gemetar hebat. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu besi. Tuk, tuk, bukan ketukan dengan buku jari. Suaranya basah dan lembut. Lalu dari bawah celah pintu, sebuah bisikan serak dan penuh penderitaan terdengar, seolah berhembus menembus logam. "Tolong!" Rina tersentak mundur. Punggungnya menabrak rak di belakangnya, membuat beberapa botol kaca berjatuhan dan pecah di lantai. Suara pecahan itu seolah menjadi sinyal. Kenop pintu besi di depannya mulai bergetar hebat. Seseorang atau sesuatu di luar sana sedang berusaha membuka pintu. Kenop pintu besi itu bergetar dan berderak seolah akan lepas dari engselnya. Rina terperosok di antara pecahan kaca, tubuhnya lumpuh oleh ketakutan murni. Suara seretan di luar telah berhenti, digantikan oleh gedoran yang semakin keras dan putus asa. Setiap dentuman di pintu besi itu terasa seperti pukulan langsung ke jantungnya. Bisikan lirih itu kembali terdengar. Kali ini lebih menuntut, lebih serak, merembes melalui celah pintu seperti udara dingin dari kuburan. "Tolong, buka." Pikiran Rina kacau balau. Ia harus keluar dari sana. Pasien di kamar 308 masih menunggunya. Tapi untuk keluar, ia harus melewati makhluk yang ada di balik pintu itu. Ia melihat sekeliling gudang dengan panik, mencari jalan keluar lain. Tidak ada, hanya ada satu jendela kecil yang tinggi di dekat langit-langit, tertutup terali besi yang tebal dan berkarat. Tempat ini adalah jebakan. Tiba-tiba, gedoran itu berhenti. Keheningan total kembali menyelimuti koridor. Rina menahan nafas, telinganya berusaha menangkap suara sekecil apapun. Apakah makhluk itu sudah pergi? Ia menunggu 1 menit, 2 menit yang terasa seperti 1 jam. Tidak ada suara apapun, hanya detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang di telinganya. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia merangkak pelan kembali ke pintu. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan matanya sekali lagi ke jendela kecil berjeruji. Koridor itu kosong. Jejak seretan basah di lantai masih ada, tapi sosok suster nyesot telah lenyap. Pergi begitu saja, seolah ditelan kegelapan. Rina merasakan secercah harapan. Mungkin ia bisa lari sekarang. Ia harus cepat. Ia teringat akan obat yang harus diambilnya. Dengan gerakan terburu-buru, ia menyambar kotak obat semprot dari rak, tak peduli jika tangannya tergores pecahan kaca di lantai. Dengan kunci di tangan, ia mendekati pintu. Ia ragu-ragu sejenak. Bagaimana jika makhluk itu hanya bersembunyi di sudut gelap, menunggunya keluar? Tapi suara nafas basian yang terengah-engah kembali terngiang di benaknya. Ia harus mengambil risiko. Dengan satu tarikan nafas dalam, ia membuka kunci, mendorong pintu dengan cepat, dan melesat keluar. Ia berlari secepat yang ia bisa, tidak berani menoleh ke belakang. Suara langkah angin dirinya sendiri menggema di sepanjang lorong waktu, terdengar seperti genderang perang melawan keheningan. Lampu-lampu kuning yang berkedip seolah mengejeknya saat ia melewatinya. Ia sudah hampir mencapai ujung koridor. Cahaya terang dari sayap utama sudah terlihat. Harapan membuncah di dadanya. Ia hampir berhasil. Saat itulah ia mendengarnya lagi, tepat di belakangnya. Srek, srek, srek. Suara seretan itu sekarang terdengar cepat, panik dan penuh amarah, seolah makhluk itu sedang mengejarnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Ia tidak berani menoleh, ia hanya bisa berlari lebih kencang. Air mata mengalir di pipinya karena teror. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk di punggungnya. Semakin dekat, ia bisa mencium bau anyir darah dan tanah basah yang semakin pekat.
tepat saat ia akan melewati ambang pintu menuju sayap utama yang benderang terang, sesuatu yang dingin dan basah mencengkeram pergelangan kakinya. Rina menjerit sejadi-jadinya saat ia terjatuh dengan keras ke lantai. Ia berbalik dengan panik. Tangan pucat dengan kuku-kuku hitam dan panjang mencengkeram kakinya dengan erat. Tangan itu milik sosok suster ngesot yang kini berada tepat di belakangnya. Rambut basahnya yang panjang tersibak sedikit memperlihatkan sepasang mata putih tanpa pupil yang menatapnya dengan penderitaan dan kebencian yang tak terhingga. Mulutnya terbuka mengeluarkan suara desisan serak. Cengkraman itu begitu kuat, terasa seperti es yang membakar kulitnya. Rina menendang-nendang dengan panik menggunakan kakinya yang bebas. Ia berteriak memanggil nama Agus, Bu Lastri, siapa saja. Teriakan itu menggema di koridor, bercampur dengan suara seretan yang sekarang berada di tepat di sampingnya. Agus dan Bu Lastri yang mendengar jeritan itu segera berlari ke arah lorong waktu. Dari kejauhan, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Rina tergeletak di lantai, meronta-ronta seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak dilihat oleh mereka. Tidak ada sosok lain di sana, hanya Rina yang berteriak histeris, kakinya seolah ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Agus tanpa berpikir dua kali berlari mendekat dan menarik tangan Rina. Bu Lastri yang lebih tua dan lebih mengerti tentang hal-hal seperti ini mulai membacakan doa-doa dengan suara gemetar. Terjadi tarik-menarik yang aneh. Agus menarik Rina ke arah terang, sementara kekuatan tak terlihat itu menariknya kembali ke arah kegelapan sayap tua. Untuk sesaat, Rina merasa tubuhnya akan terbelah dua. Akhirnya, dengan satu tarikan kuat terakhir dari Agus dan suara doa Bu Lastri yang semakin keras, cengkeraman di kaki Rina terlepas begitu saja. Agus berhasil menarik Rina sepenuhnya melewati ambang pintu, masuk ke dalam cahaya terang bangsal utama. Rina langsung pingsan, wajahnya basah oleh air mata dan keringat dingin. Di pergelangan kakinya tertinggal bekas cengkeraman yang jelas. 5 garis memar berwarna kebiruan yang gelap terasa sangat dingin saat disentuh, seolah membekukan kulitnya dari dalam. Rina terbangun dengan jeritan. Ia berada di sebuah kamar pasien, dengan Agus yang duduk cemas di samping tempat tidurnya. Memar biru kehitaman di pergelangan kakinya masih terasa dingin dan nyeri. Kejadian di lorong waktu itu bukan mimpi, itu nyata. Ia menceritakan semuanya pada Agus, dari jejak seretan basah hingga sosok mengerikan yang mengejarnya. Kali ini tidak ada lagi keraguan di mata Agus. Ia percaya setiap katanya. Bu Lastri masuk ke dalam ruangan. Wajahnya tampak serius. Ia bukan hanya kepala perawat. Ia telah bekerja di Medika Sentosa selama lebih dari 30 tahun. Ia tahu lebih banyak tentang sejarah rumah sakit itu daripada siapapun. Setelah mendengar cerita lengkap Rina, ditambah dengan pengalaman Agus sebelumnya, Bu Lastri menghela nafas panjang. Ia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri teror ini. Menurut cerita yang ia dengar turun-temurun dari staf lama, arwah Suster Anneliese tidak pernah berniat jahat. Ia hanya tersiksa. Ia meninggal dalam penderitaan yang luar biasa dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Ia diseret ke sebuah tempat dan ditinggalkan di sana. Bisikan "tolong" dan "buka" itu bukanlah ancaman, melainkan permintaan tulus dari arwah yang terperangkap. Jalur seretan basah yang dilihat Rina bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah petunjuk. Petunjuk yang menuntun ke sebuah pintu.
pintu yang sama yang dilihat Rina di dekat gudang farmasi. Pintu yang tertutup rapat yang menjadi akhir dari jejak seretan itu. Dengan tekad bulat, Bulastri, Agus, dan Rina yang menolak untuk ditinggal sendirian, memutuskan untuk kembali ke sayap tua pada siang hari. Mereka tidak akan pergi untuk mengambil stok, melainkan untuk mencari jawaban. Dengan ditemani 2 orang petugas keamanan, mereka berlima melangkah kembali menyusuri lorong waktu. Di siang hari, tempat itu tidak terlalu menakutkan. Namun, aura dingin dan kesedihan masih terasa kental. Mereka tiba di depan pintu besi gudang farmasi. Jejak seretan basah itu sudah mengering, namun bekasnya masih terlihat samar di lantai yang berdebu. Mereka mengikutinya hingga berhenti di depan sebuah pintu kayu kecil yang tampak kokoh, tanpa kenop, dan terkunci dari luar dengan sebuah palang besi tua yang sudah berkarat. Sepertinya pintu ini sudah tidak dibuka selama puluhan tahun. Para petugas keamanan bekerja keras menggunakan linggis untuk membongkar palang besi itu. Setelah beberapa menit berusaha, dengan suara derit yang memeliukan, palang besi itu akhirnya terlepas. Pintu kayu itu didorong perlahan. Udara yang keluar dari dalam ruangan begitu pengap dan berbau busuk yang menyengat. Campuran dari debu, kelembaban, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang organik dan telah lama membusuk. Ruangan di dalamnya kecil dan gelap. Lebih mirip sebuah lemari penyimpanan besar daripada sebuah kamar. Dengan bantuan senter, mereka mulai memeriksa isinya. Hanya ada beberapa perabotan tua yang rusak dan tumpukan kain lap yang sudah lapuk. Tidak ada yang istimewa. Mereka hampir menyerah, berpikir bahwa ini adalah jalan buntu. Namun, Agus menyadari sesuatu. Di salah satu sudut ruangan, tumpukan papan lantai kayu bertitat tampak sedikit lebih tinggi dan tidak rata dibanding yang lain. Ia berjongkok dan mencoba mengangkat salah satu papan itu. Papan itu lepas dengan mudah. Di bawahnya bukan tanah atau fondasi yang mereka lihat, melainkan sebuah rongga gelap. Salah satu petugas keamanan mengarahkan senternya yang kuat ke dalam lubang itu. Sinar terang menembus kegelapan dan mereka semua terkesiap meri. Di dasar rongga itu terbaring kerangka manusia. Masih terbungkus sisa-sisa kain yang sudah compang-camping, yang samar-samar masih bisa dikenali sebagai seragam perawat kuno. Dan yang paling mengerikan, posisi tulang-tulang kakinya. Keduanya patah dan tertekuk ke belakang dengan sudut yang tidak wajar. Persis seperti yang dilihat Rina dalam penampakan hantu itu. Di samping kerangka itu, ada sebuah benda kecil yang berkilauan terkena cahaya senter. Sebuah bros perak kecil berbentuk bunga lili. Bulastri mengenalinya dari foto-foto lama rumah sakit. Itu adalah bros yang selalu dipakai oleh Suster Anneliese. Mereka telah menemukannya. Jasad Suster Anneliese yang hilang. Ia tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Ia disiksa, diseret, dan tubuhnya disembunyikan di bawah lantai. Ditinggalkan untuk mati sendirian di dalam kegelapan. Arwahnya gentayangan selama puluhan tahun, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk meminta tolong, meminta agar seseorang menemukan jasadnya, membukakan penjaranya, dan memberinya pemakaman yang layak. Jasad itu diangkat dengan hormat dan akhirnya dimakamkan dengan semestinya di pemakaman Belanda tak jauh dari kota. Sejak saat itu, tidak pernah ada lagi laporan tentang suara seretan di lorong waktu. Tidak ada lagi penampakan sosok suster yang menyeret tubuhnya di malam hari. Hawa dingin yang menusuk dan aura kesedihan yang pekat di sayap tua itu perlahan sirna digantikan oleh keheningan yang damai. Suster Anneliese akhirnya menemukan ketenangan.
Namun bagi Agus dan Rina, pengalaman itu meninggalkan bekas seumur hidup. Mereka tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita yang beredar di balik dinding tua sebuah bangunan, karena terkadang di balik legenda urban yang paling menakutkan sekalipun, ada kisah tragis tentang jiwa yang hanya ingin didengarkan. Kisah Suster Ngesot di Medika Sentosa akhirnya berakhir damai, tapi itu membuat kita berpikir, berapa banyak lagi suara-suara aneh di tempat sepi yang sebenarnya adalah permintaan tolong dari mereka yang tak terlihat. Berapa banyak lagi arwah tersiksa yang ceritanya belum terungkap. Lain kali kalau kalian dengar suara aneh di malam hari, mungkin mereka hanya ingin kalian mendengarkan. Terima kasih sudah menonton, tetap waspada dan sampai jumpa di cerita mengerikan berikutnya.